Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa ya, langsung dari Hotel Max One Jalan Taman Makam Pahlawan. Ya, kita kembali ke Lia, winner Duta Peduli Sosial Sulsel Iya, Kak. Bar. Nah, pindah-pindah karena ada sesuatu dan lain hal ya kayak Iya. gitu. Terus kalau misalnya ini kan secara geografi merupakan provinsi yang berbeda, suku yang berbeda, atau memang jangan-jangan Lia ini adalah campuran dari dua suku? Iya, kebetulan bercampur antara suku Mamuju dan Bugis. Oke, Bugisnya siapa dari orang tua dan Mamujunya siapa gitu? Iya. Kalau Bugisnya itu dari keturunan bapak, kalau Mamuju itu dari mama. Oke. Berarti mama yang tinggal di Mamuju ya, bapak yang tinggal di Iya. Wajo. Iya, kebetulan tinggal di nenek orang tua bapak. Oke, baik. Nah, kalau untuk kegiatan di kampus, selain misalnya kuliah, ada nggak sih apa kegiatan-kegiatan yang lain atau ekstra begitu yang dijalankan selama kuliah gitu? Nah, kalau berbicara mengenai ekstrakurikuler, nah saya memang masuk di dalam internal kampus, Kak. Oke. Nah, dia itu dinaungi oleh kampus sendiri, tepatnya dalam lembaga UKM Sedaya. Nah, UKM Sedaya itu merupakan unit kegiatan mahasiswa seni, budaya, dan sastra. Nah, kebetulan itu yang juga saya hadiri untuk sekarang ini sampai di Makassar. Nah, saya juga masuk pada jurusan himpunan, tepatnya himpunan HMJ ekonomi. ya? Dia HIMEPA, Kak. HIMEPA? Iya, himpunan ekonomi pembangunan. Oke. Iya, itu. Kalau ekstra atau di luar kampus itu saya ikut pada Putra Putri Sulawesi Barat. Iya, Kak. Putra Putri Sulawesi Barat pada tahun ini juga di bulan 6 bulan Juni, iya. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai organisasi nih, keaktifannya Lia di organisasi mungkin dari kita jauh ke belakang lagi nih. Iya. Ya, apakah aktif di organisasi mungkin sejak SMP, ya? Atau mulai kapan dan itu apa aja tuh mulai pertama kali hingga sekarang, boleh dirunut gak? Silakan. Boleh, Kak. Kalau mengenai organisasi atau pengalaman-pengalaman nih ya, Kak, saya itu memang suka pada sastra. Oke. Nah, dari SD saya juga diajarkan untuk berpuisi, itu dari SD. Nah, kebetulan sampai di SMP saya juga pernah menjadi Gita Pati dari Merchant Band. Oke. Gita Pati. Nah, itu menjadi pengalaman saya untuk berorganisasi. Nah, dari situ saya belajar sampai akhirnya SMA saya sering ikut lomba-lomba kayak puisi atau sastra. Saya juga sering lihat-lihat seperti membuat puisi begitu, sehingga dibukukan, ada buku satu dibuat untuk di perpustakaan, Kak. Gitu. Perpustakaan di sekolah. Iya, SMA Negeri 5 Wajo. Itu karyanya Lia. Untuk saat ini saya belum melihat, Kak. Cuman kemarin katanya pernah saya pernah kasih. Nah, kebetulan itu sudah dijadikan buku. Wow. Cuman saya belum lihat sampai sekarang bagaimana, apakah memang betul-betul. Tapi guru saya memang bilang iya ada. Oh, keren. Nah, itu selepas itu ada lagi nggak organisasi atau komunitas? Komunitas, Misalnya sanggar ya, sanggar tari. iya, atau apa gitu. Kalau sanggar tari itu saya juga ikut di sanggar tari memang dari sekolah. Dari SMA saya ikut sanggar tari. Namanya tari Pak Dupa biasanya, Kak. Kalau ada pengantin juga, itu pengantin, penyambutan, ya itu saya masuk. Penyambutan kayak organisasi atau misalkan apa ya namanya, seperti antar SD biasanya lomba kan itu di antar SMP. Nah, pas antar SMP itu biasanya kan di SMA diadakan, itu biasa penyambutan, Kak. Baik. Nah, ini nih ceritanya nih bisa sampai jadi seorang pageant fighter itu gimana awalnya? Apa memang dari kecil suka lenggak-lenggok, jalan cantik, pakaian atau gimana? Atau memang baru sekarang tahun ini tertarik atau gimana tuh? Nah, untuk perjalanan itu, nah Kak, dari pageant atau pakaian-pakaian memang dari SD atau kecil itu saya suka melihat kayak outfit gitu. Saya suka beroutfit. Nah, biasanya saya juga bikin sinematik untuk memberikan outfit kepada orang lain begitu di dalam video. Nah, setelah itu
saya juga pengalaman saya mengenai Gita Pati kemarin yang di Merchant Band. Nah, saya juga suka ikut begituan. Setelah sampai di kuliah itu saya melihat search di internet. Saya melihat ada Putra Putri Sulawesi Barat nih pertama. Putra Putri Sulawesi Barat, saya dalam itu apa-apa aja sih yang ada di dalam IG, Instagram Putra Putri Sulawesi Barat. Nah, setelah dari itu saya masuk, saya coba tanya-tanya pemegang akunnya, ini kah apa syaratnya bisa lolos ini, masuk ini. Nah, kebetulan alhamdulillah saya lolos sehingga masuk pada Putra Putri Sulawesi Barat itu saya mempunyai banyak teman. Seperti kakak-kakak panitia. Nah, kakak-kakak yang ada di Kota Mamuju. Nah, itu memberikan saya peluang sehingga memperkenalkan saya masuk ke dalam pageant. Boleh Duta di-spill nggak Sosial. pencapaiannya saat itu? Udah ke berapa besar gitu? Atau mungkin kategori dapat apa gitu? Nah, kalau di Putra Putri Sulawesi Barat nih Kak, saya mendapatkan kebetulan alhamdulillah top 5 Putri Sulawesi Barat. Iya, saya juga mendapatkan kategori Best Pariwisata Putri Sulbar. Wah, keren ya. Jadi memang berangkat dari situ kemudian ke pageant selanjutnya. Jadi itu pageant pertama. Pageant pertama di Putra Putri Sulawesi Barat. Oke, kemudian ini adalah Pageant kedua dan pageant kedua. alhamdulillah. Dan alhamdulillah tidak butuh waktu lama, pageant kedua langsung winner. Cakep, mantap. Keren. Ini kalau boleh tahu yayasannya yang pertama dengan yang sekarang sama atau beda atau gimana tuh? Nah, kalau yayasan dia dinaungi juga sepertinya oleh YASPI, Kak. Oh, YASPI. Kalau Putra Putri Sulawesi Barat dinaungi juga oleh YASPI. Nah, ini juga Duta Peduli Sosial dinaungi juga oleh YASPI. Yayasan Sahabat ya. Pemuda Prestasi. Pemuda Prestasi Indonesia. Wah. Nah, ada mungkin yang pengen disampaikan salam-salam sama teman-teman YASPI di rumah, silakan. Nah, untuk teman-teman YASPI tentunya semangat terus. Jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan apapun yang ingin kalian capai, tetaplah berjuang dan berusaha hingga akhirnya kalian mendapatkan hal tersebut. Wah, Saja, Kak. semangat teman-teman ya, semangat untuk lomba selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai program kita ini yang temanya adalah perempuan, nama programnya bukan perempuan biasa. Otomatis narasumbernya perempuan, cantik, berprestasi, menginspirasi. Nah, saya pengen tanya nih, sebagai seorang perempuan, ya, bagaimana sih Lia melihat perkembangan atau kemajuan perempuan-perempuan masa kini dibanding zaman dulu, ya, dari segi pendidikan? Dari segi pendidikan. Ya, mengenai perempuan dari segi pendidikan itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu mungkin memberikan banyak positif lah, Kak. Nah, mengapa saya mengatakan hal yang positif? Karena tentunya kan zaman dahulu bisa dikatakan internet itu dibatasi. Eits, kita jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel Get People.